Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur janwatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqal azim. Ibu bapak sehat ya? Alhamdulillah. Kita syukuri alhamdulillah teman paling sehat. Memiliki kesehatan yang semua dan manfaatipun sehingga kesan kita menyasami kesaingkan kebak barokah. Amin. Dan alhamdulillah kita sampun dipun kasih dening Allah, dipun tersani dening Allah sehingga kula nyasang saged ungu panjenengan saya enjang kala wau paling boten sampun mensyukuri alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilal nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah walillahu akbar. Nggih. Nek paling pot donganipun sampun ngaos. Nah monggo saedipun kita ngaos kalau bilang ini sareng-sareng kita purwangkani kanthi maos umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sampun tadarus. Jika fadilahipun kados ini maos Al-Quran 30 juz. Nah, ibu bapak menika kula triyosipun namung banjeli Pak Rafiq amargi kula jatahipun akad pon nggih. Ning mboten menapa alhamdulillah wonten kaludhangan namung nggih wektalipun alhamdulillah pasela. Mugi mangke dalu nggih dalu wonten wingi-enjing nggih wonten juga alhamdulillah nggih. Lagi kebak tugas. Nah, wonten ing enjang menika sinangsa sampun kasep nggih, sampun mlebet dul kangidah, dul kangidah, dul qada nggih. Lan kala sampun dipun makan nyelaki kurban, urunanipun 3.800.000, berarti regane sapi luar biasa nggih. Insyaallah pun paling kelihatan dening Allah wonten rezeki saged kurban nggih. Amin. Sinangsa sampun telat mboten kesupen amargi kula dereng saged menanggih kalian para jamaah sedaya ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri 1443 kanthi atur taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nyuwun pangapunten sekelepatan kula mbek bilangken kula kerep sowan kerep matur wonten tumpang suh tindak yang kirang
meranani penggalih sedaya estu kula namung manungsa limrah titah sawantah nyun agung samudra pangaksami. Kersa nggih maringi pangapunten nggih. Alhamdulillah kedah ikrar menika nggih alhamdulillah matur plong menika nggih. Amargi maaf-maafkan itu keniscayaan. Allah merintahkan agar kita itu saling maaf-maafkan. Karena kalau kita tidak saling maafkan, dosa itu akan terbawa sampai nanti hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Maka dianjurkan adanya kita maafkan. Alhamdulillah ada bulan puasa. Puasa 1 bulan penuh kita abduminallah. Tidak henti-hentinya. Kita terus zikir terus, ingat pada Allah. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, taraweh, terus. Ini kan namanya kita zikirullah, zikir kepada Allah. Apalagi ditutup dengan iktikaf 10 hari. Subhanallah. Kita berdoa, Allah banyak afun. Kamu kan sampai katakan ya. Kalau kita betul diampuni dengan auf, dosa kita hilang dan rapot kita bersih. Ini namun ghafur, dosa kita hilang tapi rapotnya masih ada tulisan merah. Itu kalau ghafur. Ada 2 menika nggih. Wallahu a'lam nggih. Nah, wonten Al-Qur'an kalau wong terus bacakan wonten Al-Imran 133 nggih. Jelas nih Al-Qur'an. Nggih. Siapakah yang katakan yang mutakin? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Yang pertama adalah orang yang mau menafkahkan rezeki yang diinfak pada Allah pada kita, yang diberikan Allah pada kita, ya, dalam keadaan lapang maupun sempit. Sempit saja dianjurkan untuk kita sedekah, infak, apalagi lapang. Ya, alhamdulillah, ya, kita sami dipun paring hidayah Allah senang untuk sedekah. Nah, bekal kula yang sami. Kalau ben waturaken, itulah yang betul-betul harta yang abadi. Artinya harta yang dibawa mati adalah yang kita sedekahkan. Kalau yang kita simpan di rumah, kita simpan di bank, itu milik bank, milik rumah. Nanti kalau kita mati yang punya ahli warisnya. Kalau harusnya itu sama soleh dan solehah, maka tidak akan masalah. Tapi kalau tidak solehah, bisa rebutan kikis tunggorono kan begitu. Saling bacok membacok, saling membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita sampun terbiasa untuk sedekah, berarti alhamdulillah kita terbebas. Ini kan kita sudah melaksanakan perintah Allah, yunfikuna fis sarra wad dharra. Dan yang kedua, wal kadzina wal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Nah, sifat tingkatan memaafkan itu ada 3. Yang satu adalah menahan amarah. Ketika kita disakiti, kita tidak membalas untuk menyakiti, berarti kita bisa menahan amarah. Ini contohnya Rasulullah jelas. Jadi sampun ngatur wong salwangsul. Rasulullah itu di apapun tidak pernah di apapun diapake gitu loh. Bahasanya itu tidak pernah marah. Nggih. Sampai malaikat saja pernah menangis sampun sallallahu alaihi wasallam menangis melihat perlakuan orang-orang kafir terhadap Kanjeng Nabi. Nabi itu saat Allah kasih Allah disiksa seperti itu kok tidak membalas. Itu loh. Karena apa? Mengamalkan firman Allah. Wal kadziminal ghaid, menahan hawa amarah. Karena latakdob, latakajana. Jangan suka marah karena marah itu nanti tidak akan masuk surga. Ya, orang yang pemarah itu jangan berharap masuk surga. Ini kan Al-Qur'an Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dia tingkatannya apa? Menahan marah. Yang kedua, wal afina inas. Kita maafkan orang lain. Memaafkan itu adalah luar biasa. Ya, sifat manusia yang luar biasa, orang yang bisa memaafkan orang lain. Tidak ada orang yang diminta maaf tidak mau dan banyak. Ya, pokoknya tak wadah sabun lemu tak pirang tahun. Dari godong mau nyuwak, dari banyu mau nyamuk. Itu kan luar biasa itu. Artinya apa? Hatinya sudah hati akik Yahman. Artinya hanya batu tapi sudah akik Yahman atos sekali itu, keras sekali. Sedangkan Nabi memerintahkan, menunjukkan, ya, memperlihatkan, mencontohkan pada kita adalah fa'fu anhu wasfah. Kita memaafkan, udah dong kita maafkan. Orang itu kalau kita maafkan nanti kan kita akan bahagia. Orang memberi maaf itu akan bahagia. Nabi bukan contoh.
Tidak hanya sekedar Nabi itu hanya ngendika tidak, tapi bukan contoh langsung konkret, bahkan disaksikan oleh malaikat Jibril. Subhanallah. Oleh karena itu katanya adalah memberi maaf. Orang memberi maaf itu ketika Rasulullah pernah didatangi seorang ibu karena suaminya sakit perut. Sedangkan suaminya itu ngumpat-ngumpat waktu masih sehat, ingin membunuh Nabi. Istrinya dimarahi karena mengikuti Nabi. Kowe akan dibola-bali kok ngeyel to. Kowe kok melu Muhammad iki ngopo? Entuk opo kan gitu. Pokoknya Muhammad iso tak pateni gitu. Ketika sakit, istrinya mau ke tempat Kanjeng Nabi dilekke, ora. Melihat ngoleng-ngolengnya si suaminya seperti itu, nekat. Istrinya suara Nabi. Nabi ya sudah. Berangkat Nabi itu meskipun dia itu memusuhi, karena apa? Setiap paginya ngirimi depan pintu kotoran. 2 kali, 3 kali, sehingga Kanjeng Nabi itu ngendika sama Siti Khadijah, ya Humairah, nanti kalau ada tamu itu menyatakan suaminya sakit perut, tolong saya diundang atau dipanggil ketika kalau saya tidak di rumah. Nah kebetulan dia ada di rumah kan begitu. Nah, akhirnya datang, membawa roti, membawa minuman. Coba bayangkan, orang yang sudah berbuat seperti itu, Nabi itu tidak langsung ini diminum. Meskipun dia masih marah gitu, mengumpat-ngumpat itu. Apa kamu datang, apa mau datang? Ayo Nabi langsung, Pak kamu sakit toh, ini diminum. Dah toh, Bismillah. Ya diminum. Akhirnya anyep, sembuh. Akhirnya sadar, dia masuk Islam. Ini kan akhlak yang luar biasa. Dia masuk Islam karena melihat akhlakul karimah Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa. Ini. Oleh karena itu, tingkatan yang kedua adalah memaafkan. Yang ketiga adalah orang yang mau berbuat ihsan. Karena apa? Dalam Quran disebutkan toh, yunfikuna fi syara wa dharra hatu wal kanal ghaizal wal afina wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sebenarnya orang yang berbuat ihsan. Siapapun yang berbuat ihsan itu akan disenangi oleh kanan kirinya. Pasti mudah. Siapapun yang berbuat baik pada orang lain akan disenangi. Monggo kalian menunjuk pundar bismillahirrahmanirrahim. Monggo bagian tugas mboten napa-napa. Mangke ndak salah-salah. Kula nggih tak mimik sik. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Nah, kita lajengaken dados dalam sewu. Menungso menika kan makhluk yang lemah. Kalau kita tidak mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, apa jadinya? Sedangkan Allah sudah menyiapkan 2 tempat. 2 tempat untuk jin dan manusia. Apa itu? Surga dan neraka. Dan neraka oleh Al-Quran disebutkan bahwa neraka itu adalah jin dan sebagian dari manusia dan jin. Siapa yang tidak mampu menggunakan hatinya untuk memahami firman-firman Allah? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran jin wal insi. Lahum qulubun la yahquna biha. Ini loh, jelas loh. Orang yang tidak mau menggunakan hatinya untuk memahami firman-firman Allah, jelas ini hudalina, hudalil mutakin, tidak mau untuk mengikuti ini, itu nanti masuknya ke sana. Neraka, na'udzubillah min dzalik. Diberi mata oleh Allah, tapi tidak untuk membaca, untuk iqra. Firman-firman Allah yang tertulis maupun yang tersirat. Yang tersirat alam semesta tersirat ini. Dan membaca itu. Banjir bandang, gunung meletus, kebakaran dan sebagainya, tanah longsor. Ini kan tersirat, itu harus kita baca. Apa sebabnya kan gitu ya. Ada yang tertulis, yang kuliah dan qoniyah. Nih, kuliah itu firman Allah. Ini jelas tuntunan pada kita semua. Oleh karena itu dalam sewu, mohon maaf, kita hendaknya bisa mampu menggunakan. Jangan sampai kita itu nanti sebatu. Kita diberi telinga oleh Allah, tapi tidak mau mendengarkan nasihat itu. Sombongnya bukan main, malah dunia sudah hebat. Jadi, saya salut pada Pak Agung.
Ketika saya ngisi, saya sekali-sekali harus mendengarkan pengajian. Itu kan luar biasa. Dia mau mendengarkan ya, pengajian gitu. Jadi ini artinya apa? Dia juga masih mau memperhatikan atau mungkin ya, dalam saya tanda petik untuk ngaji kepada orang lain. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi bahwa kita harus mau memanfaatkan apa yang diberikan Allah pada kita. Mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat firman Allah, melihat apa yang kita bisa nikmati. Telinga kita fungsikan untuk mendengarkan, kita kan langsung kesetkan hati. Kita olah hati kita supaya kita tidak, karena hati kita itu ada 3 macam ya, ada qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayit. Ketika kita sehat seperti ini, alhamdulillah, senang sekali, bahagia. Kita masuk masjid itu rasanya plong, habis sholat itu rasanya luar biasa. Hati kita itu sehat. Ya. Jadi kalau kita qalbun salim, luar biasa. Ibadah kita kencang banget. Wah, maunya itu mau sholat itu. Kalau tidak ada larangan, ada langsung mau sholat. Tapi karena ada tuntunan bahwa yang nama ibadah itu semuanya dilarang. Ya. Ibadah semuanya dilarang. Kecuali yang ada tuntunannya, kan gitu. Yang ada contohnya dari Rasulullah. Tapi semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan, kan gitu jelas nih. Itu bedanya. Semua makanan itu halal semuanya halal kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Nah kembali. Oleh karena tingkat-tingkatan ini adalah menahan amarah, kemudian yang kedua kita bisa maafkan, kemudian yang ketiga itu berbuat ihsan, berbuat baik. Inilah manusia yang calon-calon penghuni surga. Subhanallah. Monggo kita pertahankan, ya, kita istiqomah. Kita pertahankan kebiasaan kita untuk sholat berjamaah, kebiasaan kita untuk bersedekah, kebiasaan untuk bersilaturahmi. Karena silaturahmi itu ya, luar biasa. Ada 16 ini, ada berapa ini? Yaitu orang-orang yang nanti kalau mengamalkan itu bisa menghapus dosa. Luar biasa tanya. Yang jelas satu, wudu. Wudu itu menghapus dosa kita loh. Dengan tetesan air, sehingga ada Pak Presiden mengatakan, kalau wudu jangan dilap ya. Supaya itu dosa kita jatuh gitu loh itu. Menghapus dosa. Satu, wudu. 2, sholat. Sholat itu menghapus dosa. Antara maghrib dengan isya, itu kalau ada dosa, dihapus waktu isya. Antara isya subuh, dihapus waktu subuh. Kan subhanallah. Jumat dengan Jumat dihapus oleh Jumat yang berikutnya. Ini kan dengan sholat. Ketiga, adalah kita waktu puasa Ramadan. Dan sholat lahir. Man shoma ramadhana imanan wahdisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi man qoma ramadhana imanan wahdisaban. Jadi puasa salat tarawih itu menghapus dosa kita banyak sekali. Subhanallah, itu namanya ghafurnya Allah, sifat ghafurnya Allah. Ya, Rahman Rahimnya Allah luar biasa. Kemudian apalagi puasa. Ya, puasa Arafah besok itu menghapus dosa. Terus puasa Muharram besok lagi itu juga menghapus dosa banyak sekali. Silaturahmi menghapus dosa. Luar biasa toh. Jadi banyak sekali amal-amal yang bisa menghapus dosa. Cuma kita itu kadang-kala belum mengetahui bahwa itu semuanya adalah menghapus dosa. Kemudian kadang-kala dalam sewu menyingkirkan barang yang mengganggu dalam perjalanan, mungkin batu di tengah jalan. Nanti kalau ketunjang mencelat ke sana bisa mengenai siapa saja yang kalau kena ini pernah terjadi, kena kaca mobilnya sampai pecah karena ini tak itu akhirnya mencelat, akhirnya di belakangnya maju ini tang karena batunya agak besar. Nah itu terjadi. Kalau kena orang yang orangnya sakit. Kemudian bagi ibu-ibu membahagiakan suami. Loh ini juga menghapus dosa loh. Jadi permintaan sang suami kepada sang ibu-ibu kok
melaksanakan tugasnya itu suami bahagia menghapus dosa sang ibu ini. Ini luar biasa loh, itu saking seperti itu ya. Maka jangan sampai istri itu tidak taat patuh pada suami. Ya. Tapi juga suami tidak sembarangan pada sumbangan perintah kepada istri. Lihat situasi dan kondisinya, istrinya capek atau tidak. Kalau istrinya capek ya jangan memaksa. Jangan sak menangi dewi. Nah, tapi istri juga harus bijaksana. Kalau memang suaminya memerlukan bantuan, butuh sesuatu yang harus dia lakukan, ya la haula wala quwata illa billah, itu sudah sekali lagi menghapus dosa. Kemudian ini yang paling rumit adalah membereskan urusan segera. Contohnya membagi waris. Ini yang paling berat loh, Pak. Ya. Saya menganjurkan bagi waris jangan sampai ketika ibu bapak masih sugeng, masih hidup, jangan dibagi. Sebab apa? Berbahaya. Sebab apa? Nanti kalau dalam kondisi sudah didum, bapak ibu dapat apa? Dudung anak kabeh, ternyata anaknya tidak soleh dan solihah, akhirnya orang tuanya diusir. Saya baca pernah terjadi di Singapura, pernah terjadi di Jawa Timur, itu terjadi juga. Orang tuanya diusir loh. Wong yang membagi yang punya warisan orang tuanya malah orang tuanya diusir. Ini kan naudzubillah min dzalik. Dan itu terjadi juga seorang anak mempolisikan pada sang ibundanya ketika sudah diberikan warisan, sudah ada pohonnya mangga yang nanam juga ibunya. Ketika pohon mangga itu melulung ke tempat ibunya, ibu kandungnya yang melahirkan, kemudian mengotori gentengnya sang ibunya sehingga sering bocor, akhirnya ditebang oleh sang ibu utusan orang lain, dipolisikan oleh anaknya. Kan kejam sekali ini. Tidak akan masuk surga anak seperti ini. Jangan sekali-kali anak itu berani dengan orang tua. Sekecil apapun, kita tidak boleh berani pada orang tua, apa sebesar apapun juga tidak boleh. Karena apa? Bagaimanapun orang tua itu adalah orang yang telah membesarkan kita. Kalau ibu yang telah melahirkan kita, menyusui kita, maka wajib kita harus hormati. Ini dalam sewu. Kalau saya baca gitu, kadang-kadang merinding. Apakah saya waktu masih ibu, bapak itu masuk geng, saya sudah bisa berbakti. Karena baru akan membahagiakan saja, tiba-tiba bapak harus mendahului. Kan gitu. Bapak minta rekreasi, aku rekreasekno. Ya, saya suruh milih ke Karanganyar, mas saya menjadi komandan Kodim gitu, kakaknya ibunya itu komandan Kodim di Karanganyar. Kan dia menguasai di Tawangmangu. Adik saya di Salatiga dekat Kopeng. Ya, luar biasa loh ini. Dah, Bapak tindak pundi, ya wis nang Kopeng wae ning gone adikmu. Ya kula tak siap, kula pamit-pamit. Kan saya waktu itu masih banyak tugas keliling. Keliling tugasnya guru ya mulang gitu ya, keliling itu. Akhirnya pamit. Tapi sebelum saya pamit, malam harinya Bapak sudah kundur. Kayak itu loh. Karena kan ini yang luar biasa itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu memberikan kekancingan Romodul mangke nek panjenengan sedo putra wayah mboten repot niki. Gamane niki. Seperti SIM itu kecil. Lihat kan kalau ningali. Pak, mboten sah repot. Wong anak-anake pun do nyambut gawe kabeh. Mbok usah mikirke sedo, Pak. Pun to, sen bapak niku sekeca. Sik teng omah kabeh pun siap, mensah. Kok malam harinya meninggal kan luar biasa. Sepertinya itu Sultan dari Jakarta langsung tergopoh-gopoh ke Yogyakarta, pagi hari langsung jam 7 manggil ayah. Itu kan saya punya pikiran yang apakah Sultan tahu kalau bapak mau meninggal kan gitu. Jadi pikirannya kan gitu loh. Urusan kan penting sekali di Jakarta, tapi mengapa tergopoh-gopoh langsung ke Yogyakarta jam 7 bapak ditimbali ke keraton untuk menerima kancengan itu, bapak malamnya meninggal dunia. Kan
Sampai sekarang saya belum bisa memecahkan itu memang manusia di ampun ya. Jadi sekali lagi monggo kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermacam-macam bentuk dosa kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita puasa monggo besok puasa Arafah nih. Jadi banyak Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ini kita siapkan itu menghapus dosa kita 1 tahun. Gitu. Dengan Ramadan kemarin kita juga dihapus, apalagi sampai dengan Syawal seperti puasa 1 tahun. Oh, ini kan luar biasa. ini perlu kita cermati, kita sadari bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Penerima Tobat. Oleh karena itu mari kita membiasakan untuk senantiasa memaafkan kesalahan siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Dan kita balas kita doakan mudah-mudahan saudara kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mbok bilih mekaten Bapak Ibu ingkang kita hormati, mugi-mugi wonten manfaatipun. Insyaallah benjing akad pon kita miwiti kanthi salat insyaallah. Nggih, terus menika kanthi kula nang bajeli kita namung saged nyaos menika. Bila taufik wa hidayah, monggo kita tutup kanthi maos surat wal asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.